Yang ketiga, pada slide 32. Ya. Sikap-sikap menolak persatuan bangsa, etnis, dan hubungan antar etnis dalam kehidupan kontemporer yang telah menyebabkan diskriminasi yang bersumber pada kelas, ras, dan agama seperti pada era kolonialisme dan feodalisme. Ini tidak boleh terjadi. Di masa kini kita harus bisa bekerja sama sebagai bangsa Indonesia dengan keahlian masing-masing. Karena kita tidak lagi membatasi seperti di zaman Belanda, orang bangsawan, keluarga bangsawan dan termasuk keluarga raja, bangsawan lainnya dan orang-orang kaya itu yang hanya mereka yang boleh sekolah, tapi orang-orang petani ya kelas bawah tidak boleh ya. Nah, itu tidak bisa lagi terjadi. Semua mempunyai hak yang sama untuk bisa menikmati pendidikan sebagaimana dan juga fasilitas lainnya dalam masyarakat diatur oleh Kementerian Sosial dan lain-lain. Itu harus juga diperoleh oleh semua warga negara Indonesia. Yang keempat, sikap mental yang tidak mendukung kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama bangsa sehingga memperlemah atau merusak persatuan bangsa. Yang ini harus direspons sehingga upaya-upaya yang terencana dengan baik dan sikap adil untuk mengatasinya dan memperbaiki sifat hubungan yang lemah dan merusak persatuan itu harus makin gencar dilakukan. Apa yang perlu dipahami mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara? Pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap menjadi pedoman dan kesepakatan hidup sebagai bangsa untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi ini ruh dari Pancasila, ruh dari Undang-Undang Dasar 1945 itu harus tetap ada. Kedua, nilai budaya dan norma budaya nasional tersebut harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kebersamaan, saling peduli dan saling tolong, menjaga harkat dan martabat sesama bangsa harus dijaga dan dirawat. Di dalam kehidupan keluarga, RT, ketetanggaan, sampai dengan hubungan yang lebih luas sampai ke tingkat kehidupan berbangsa bernegara. Yang ketiga, keanekaragaman masyarakat Indonesia harus dibina dan dilihat sebagai aset nasional untuk memperkuat untuk memperkuat kebudayaan nasional, bukan untuk dihilangkan ya. Jadi kita melihat kekuatan suku-suku bangsa itu ada. Kita memberikan kesempatan kepada semua bangsa Indonesia, apapun suku bangsanya, agamanya, dan tempat tinggal di mana mereka berada ya. Kita berikan, tetapi kita juga harus meningkatkan perhatian terhadap keunggulan kelompok-kelompok tertentu yang untuk ditingkatkan ya. Waktu itu saya sudah gembira bahwa masyarakat Papua yang muda-muda diberi kesempatan untuk ikut olahraga sepak bola dan sebagainya ya. Kita memang handal dalam persepak bolaan karena mereka ya, tapi juga kekurangan mereka harus dihilangkan. Artinya mereka juga harus mempunyai skillnya, kemampuan, ketahanan, tetapi juga jangan sampai cepat bosan ya. Mereka tidak akan bosan kalau mereka mendapatkan dukungan terus-menerus dan bahkan mereka bangga menjadi bagian dari bangsa kita yang mengangkat nama tanah air. Begitu juga di Papua, saya melihat banyak anak-anak Papua yang diajar dengan baik di bidang matematika dan fisika. Mereka ikut di dalam perlombaan internasional di Eropa Timur dan menang menjadi juara pertama. Ya, itu kan membanggakan kita. Tapi setelah beberapa tahun orang lupa. Karena apa? Karena kebanggaan itu tidak diteruskan. Penghargaan pada tokoh-tokoh itu tidak dilanjutkan sehingga kita tidak tahu lagi. Dulu mereka remaja berlomba jadi juara, tapi kemudian sekarang kemana ya? Jadi kasih sayang kepada
tokoh-tokoh muda itu harus dari Sabang Merauke, dari Miangas Rote itu harus ada terus. Nah, inilah sistem bagaimana menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara oleh pemerintah sesuai dengan ajaran Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya sampai pada topik-topik yang dibahas dengan menunjukkan prinsip dari kebudayaan nasional yang harus mendasari berbagai aktivitas dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Jadi pada paruh kedua kuliah ini kita sekarang masuk kepada masyarakat Indonesia. Ya. Kalau tadi manusia Indonesia, siapa sih kita? Ya. Nah, pada paruh kedua ini saya akan menunjukkan perlunya melaksanakan kehidupan berbangsa bernegara berdasarkan kebudayaan nasional, yaitu nilai budaya Pancasila dan norma budaya Undang-Undang Dasar 1945. Saya berkali-kali menyebutkan demikian di sini karena memang banyak orang sudah lupa ya bahwa nilai budaya kita tuh Pancasila. Bahkan ada yang tidak setuju menganggap Pancasila itu agama. Bukan, Pancasila bukan agama. Pancasila itu akhlak. Ya, akhlak yang harus diajarkan secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Dan akhlak ini tidak pandang beda agama atau beda suku bangsa, ya. Tetapi akhlak Pancasila itu harus ada yang 5 butir itu. Dan begitu kita bisa menjaga perdamaian. Juga norma budaya. Harus tahu bagaimana landasan dari membangun Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri negara, yaitu negara Republik Indonesia dibangun untuk mensejahterakan, pemerintah membangun negara Republik Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, bukan mensejahterakan diri sendiri. Jadi semua yang diolah dari bumi dan air Indonesia itu harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar sekelompok orang saja gitu. Ya, itu tidak bisa demikian. Dan semua itu harus muncul terwujud dalam konteks melaksanakan pembangunan nasional, mulai dari prinsip sampai pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, karena itu nanti kita lihat ada hak asasi manusia dan perlindungan warga negara. Apa yang harus kita perhatikan di sini ya? Penjelasan pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan teori dasar dari HAM dan KAM, kewajiban asasi manusia. Ini sejak 2017 disampaikan. Pasal-pasal HAM berkaitan dengan kondisi sosial Indonesia masa kini. Contoh kasus waktu itu tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas. Jadi sekarang ini kita sudah makin sadar akan hak dari para penyandang disabilitas dan itu harus diteruskan, ya. Demokratisasi dalam kaitan dengan civil society. Jadi pembahasan mengenai ini hakikatnya adalah mendemokratisasikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah melindungi warga ketika berhubungan dengan negara, yang supaya negara juga mengetahui aspirasi rakyat, dan ini disebut sebagai lembaga masyarakat sipil, civil society. Contohnya lembaga yang melindungi kaum termarginalisasi dan advokasi untuk melindungi masyarakat pemulung, kelompok disabilitas dan sebagainya dalam permasalahan ekonomi, gender, human trafficking dan sebagainya. Ini tidak akan terjadi kalau kita tunduk pada aturan-aturan. Tapi karena masih diabaikan, maka ada muncullah kelompok-kelompok yang membela kaum yang termarginalisasi dan memberikan advokasi untuk melindungi mereka, ya. Nah, jadi sebetulnya kenapa sampai ada
civil society ini memang terus harus ada supaya makin lama semua akan merata, setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kondisinya sebagai warga negara, statusnya sebagai warga negara, ya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasikan bangsa kita sendiri. Ekonomi, dan di sini topik nanti yang paruh kedua ini dari kuliah, ekonomi nasional dan industrialisasi. Kita sekarang memasuki periode industrialisasi, tapi kita sudah mempunyai prinsip ekonomi nasional, ya, yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu harusnya tetap diperhatikan supaya itu berjalan, ya. Misalnya kenapa dulu dikatakan koperasi itu bangun perekonomian yang cocok, ya. Pada waktu kita merdeka, baca penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, ya. Tapi itu ada di dalam prinsip-prinsip di buku Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya, yang pertama dikeluarkan dulu. Nah, walaupun tidak ada di dalam yang Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, tapi tetap ada, itu masih berlaku, ya. Prinsip koperasi dalam konteks ekonomi nasional dan interaksi dengan perekonomian global. Koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional tercantum dalam penjelasannya, ya. Jadi artinya prinsip keadilan dan kebersamaan dalam koperasi sesuai dengan landasan ekonomi nasional. Sejumlah ilmuwan Indonesia melihat bahwa banyak negara maju berpegang pada ideologi barat yang menerapkan ekonomi berbasis liberalisme dan individualisme, yang berideologi bahwa kepentingan individual lebih diutamakan dari kepentingan rakyat. Nah, di Indonesia kita tidak bisa, karena dalam kegiatan ekonomi pun kita selalu melihat ada kebersamaan, ya, dari yang tradisional sampai dengan yang sekarang yang seharusnya berjalan, tapi karena tidak diikuti, jadi punya definisi sendiri yang tidak cocok sehingga diabaikan. Nah, koperasi sekarang itu banyak yang keliru dalam menjalankannya karena prinsipnya keliru, maka pelaksanaannya pun keliru. Yang di sini kita dalam kuliah ini kita ingin menjelaskan kembali filosofi sistem perekonomian Indonesia, ya. Yang ekonomi tradisional berpusat pada kekuatan ekonomi tradisional, ekonomi rakyat, terpusat pada nilai kolektif dari nilai kemasyarakat, ya, nilai kemasyarakatan yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan individu. Jadi merefleksikan prinsip kebersamaan dan persaudaraan. Kekayaan individu mengandung hak rakyat. Filosofi sistem perekonomian Indonesia adalah bahwa dalam membangun ekonomi, rakyatlah yang dibangun, bukan ekonomi itu sendiri, yang belum tentu pelaksanaannya mensejahterakan rakyat yang banyak. Jadi aset rakyat masuk di dalam sistem perekonomian nasional. Rakyat mengolah apa yang mereka punya, misalnya karet, tebu, tambak dan sebagainya, hasil tambak mereka dimanfaatkan oleh negara, diambil, dimasukkan ke pabrik, lalu ada rakyat lain yang bekerja sebagai buruh pabrik, kemudian itu mereka mendapat nilai tambah, menjual aset secara rutin, artinya produk dari asetnya, bukan langsung dikirim ke luar negeri, ya. Jadi diolah di pabrik dan ada sebagian rakyat mendapat nilai tambah, mendapat penghasilan dari menjadi buruh pabrik, lalu dijual dan ada orang-orang yang bisa membeli. Daripada mereka membeli dari luar negeri produk-produk yang dari bahan mentah kita dikirim ke negara lain, kenapa kok kita harus sewenang-wenang pada rakyat kita sendiri? Mereka bisa membuat mengolah itu di pabrik tingkat nasional, ya, dan mendapatkan gaji upah, ya. Itulah
Jadi kita sering keliru, dan di sini nanti kuliah akan tentang masyarakat Indonesia dalam konteks sistem perekonomian Indonesia, ekonomi dan industrialisasi akan dibahas. Kemudian ini juga sama, industrialisasi. Jadi ada yang juga tidak boleh dilupakan, ya. Ini kan diterapkan di seluruh sektor mata pencarian dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya. Prinsip de facto dan de jure-nya harus bersifat selaras, jangan timpang. De jure itu aturan yang menyambung kepada de facto, sehingga fakta harus mensejahterakan rakyat. Karena itu harus dicegah kenyataan bahwa dalam realitasnya yang beruntung adalah pihak asing. Itu tidak boleh terjadi. Prinsip de jure harus terwujud di tingkat de facto untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri dalam mengatur komposisi jumlah pekerja asing dan jumlah pekerja lokal. Di samping itu perlu pengadaan kegiatan pelatihan bagi pekerja Indonesia sendiri yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan sebagai tugas dari pemerintah daerah. Dulu di era pemerintahan pertama Republik Indonesia, ya, di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, itu sudah dijelaskan bahwa kita harus membangun bangsa kita sendiri. Wakil Presiden Hatta mengatakan kita mendirikan tidak hanya perguruan tinggi, ya tentu sekolah-sekolah, tapi juga sekolah-sekolah SMA sampai ke perguruan tinggi. Tapi bukan hanya perguruan tinggi, juga harus ada sekolah kejuruan. Jadi misalnya kejuruan di bidang pertanian, anak-anak belajar di, kalau sekarang ini SMK, ya, SMK pertanian, tapi nanti dia mengolah tanah ayahnya dengan ilmu yang dia peroleh dari SMK itu sendiri. Dari dulu sudah dikatakan seperti itu, ya, sebelum tahun 1956, ya. Tapi sekarang kita melihat ada perkembangannya, anak-anak sekolah sampai jadi sarjana, tetapi untuk itu tanah ayahnya harus dijual. Nah, setelah dia jadi sarjana, dia nggak punya tanah, dan dia harus bekerja atau mungkin jadi pengangguran lama. Karena apa? Karena tidak sinkron antara apa yang dipelajari dengan apa yang difasilitasi kepada dia supaya dia bisa mengolah tanah ayahnya. Dan sebetulnya kalau prinsip ideal itu dapat dilaksanakan di masa lalu, karena pemerintah itu kan dari satu pemerintah ke pemerintah lain harus berjalan mengikuti aturan yang dasar, ya. Perkembangan kebudayaan tentu ada dan itu harus disesuaikan sejauh mungkin tidak merugikan rakyat, ya. Tentu kita tidak bisa mengatakan tidak ada perkembangan sosial budaya, ada selalu, di tiap masa selalu ada. Tapi bagaimana perkembangan itu tetap membuat bangsa Indonesia tidak terzolimi, tapi mendapatkan fasilitasnya sebagai warga negara. Nah, seperti inilah prinsip itu kalau kita mempelajari bagaimana sistem perekonomian nasional dan industrialisasi harus dikembangkan, ya itulah untuk pembangunan ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Globalisasi. Nah, kita tidak bisa menolak globalisasi, ya, unsur-unsur tertentu, tapi kita juga harus tahu bahwa terkait dengan pembangunan yang amat cepat dari iptek dan informasi ini, kita sekarang sudah masuk pada era digital technology, ideologi, teknologi dan sebagainya, itu bahkan juga bentuk dan pola kejahatan dan teror itu sudah mengglobal, dan kita harus menjaga bangsa kita supaya tidak terciduk atau tersangkut di dalam malapetaka yang terjadi karena globalisasi yang tidak adil, yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan. Jadi Indonesia tidak dapat menolak globalisasi yang masuk di dunia yang rentan dan rawan ini,
Namun seharusnya bisa bangsa kita lewat pemerintah harus mengatur agar dampak buruk globalisasi dapat diatasi dan tidak lebih lanjut merusak tatanan kehidupan dan keamanan di tingkat hubungan antar bangsa dan negara, serta tetap menjaga integritas negara dan bangsa. Jadi di sini juga perguruan tinggi, ilmuwan, dan Anda yang sedang belajar untuk masuk menjadi bagian dari kaum inteligensia Indonesia harus tanggap ya bahwa kita tidak boleh membuat globalisasi berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Dan di FISIP ini semua departemen yang ada sangat besar peranannya untuk memikirkan bagaimana hal itu akan bisa terjadi, tidak merugikan bangsa Indonesia. Lalu pembentukan masyarakat digital secara khusus ya. Jadi ini kita menghadapi ini semua masyarakat cyber, juga komunikasi elektronik yang membuat mereka tidak menjadi semacam borderless society, yang membuat kehidupan berjalan secara efisien, tidak perlu bertemu untuk silaturahmi, tetapi bukan berarti lalu mereka lost dengan kehidupan sebagai manusia yang membutuhkan satu sama lain, hubungan satu sama lain ya. Silaturahmi dalam bentuk apa yang sekarang kita butuhkan ya. Kita sudah punya ini yang terhubung secara online ya, tatanan komunikasi tanpa tatap muka, berhubung secara online ya, apalagi waktu COVID itu makin menjadi tujuan, cara, pilihan ya. Ada Zoom, Google Meet dan seterusnya, emas. Prinsip bagaimana negara tetap mengutamakan kepentingan rakyat di era globalisasi, itu yang penting. Juga bagaimana masyarakat cyber itu juga tidak lost sendiri, lepas sendiri ya, tetapi bagaimana tidak boleh kehilangan kehidupan berbangsa bernegara yang adil bagi masyarakat kita ya. Jadi cyber itu cyber society maupun semua hal yang sifatnya modern itu tidak boleh merugikan bangsa Indonesia. Ini kelihatannya omong kosong atau terlalu tinggi itu, cita-cita kosong, tapi tidak, sebetulnya kita membutuhkan itu. Jadi jangan belum sudah bilang tidak mungkin ya. Kita tetap harus mencari cara bagaimana bangsa Indonesia terlindungi oleh sistem teknologi digital yang sudah sangat modern ini, supaya tidak merugikan bangsa kita sendiri. Kalau bangsa lain bisa maju dengan teknologi digital mereka sendiri, kenapa kok kita tidak bisa? Kita harus membuatnya bersifat manusiawi. Nah, ini ahli-ahli kita sebagai terutama yang di komunikasi dan lain-lainnya, yang mitra-mitra Anda ya, bidang komunikasi harus berpikir bagaimana pembentukan masyarakat digital yang menguntungkan Indonesia, yang sifatnya mungkin terlalu tinggi dibayangkan, tapi harus dicari. Nah, jadi bagaimana manusia itu harus berdaya, tidak boleh ada terorisme yang makin meningkat, mencekam, cyberbullying yang makin lama makin berat ya. Harus direspon dengan cerdas, canggih, dan tetap bersifat humanistik, menghindari hal-hal yang buruk bagi manusia, umat manusia, seperti terjadinya proses dehumanisasi, depersonalisasi, dan lain-lain. Kemudian terakhir, integrasi nasional, integrasi sosial dan integrasi nasional. Apa yang mahasiswa FISIP harus pikirkan tidak boleh terjadi pada bangsa Indonesia.
Yang tidak boleh terjadi adalah hilangnya integrasi sosial dan integrasi nasional. Tapi harus memperkuat karena kita ini bangsa yang besar, kita bangsa yang mendapat anugerah dari Tuhan secara banyak, luar biasa. Kita punya SDA luar biasa, punya SDM luar biasa. SDM kita apa sih? Yaitu SDM kita dari ajaran leluhur masing-masing kelompok suku bangsa untuk mendapatkan kearifan lokal mengenai bagaimana memanfaatkan apa yang kita hadapi di dalam lingkungan kita, fauna, flora, dan sebagainya, minerals. Bagaimana kita harus secara arif menjaga keselamatan bumi, air, dan udara kita, ya. Itu ada di tingkat budaya lokal, itu ada. Tapi kita harus mendevelopnya, mengembangkannya di tingkat nasional secara menyeluruh. Tapi kita juga harus tahu mana yang tepat bagi tiap wilayah. Jadi kita tidak boleh kehilangan integrasi sosial maupun integrasi nasional. Ya. Kita integrasi sosial menunjukkan proses normatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsional, melaksanakan kerjasama dalam forum-forum yang dibentuk untuk suatu kebutuhan, dan bersifat koersif, berlaku bagi semua orang, misalnya undang-undang dan peraturan. Ada pemikiran WA untuk melaksanakan kerjasama antar daerah. Sudah lama ini, sebetulnya dari tahun 2000, sebelum 2020 ya. Penggunaan WA harus secara nasional sehingga orang dapat mengemukakan pendapatnya, dan adanya forum musyawarah online secara nasional. Itu bisa dan sudah terjadi juga seminar-seminar, tapi Zoom ya, lewat Zoom. Kita webinar, tetapi kita juga harus meningkatkannya untuk fokus yang merupakan kepentingan bangsa kita, ya. Kepentingan unit lokal, tapi juga untuk pelajaran bagi yang nasional, dan kita selalu harus alert, tanggap terhadap kepentingan nasional kita, apakah itu ada di beberapa tempat ataupun hanya di satu tempat, tapi kita harus belajar dari bagaimana penanganan suatu masalah di antara masyarakat ataupun daerah tertentu untuk menjadi bahan pelajaran, memperbaiki maupun mengembangkan penjagaan secara lebih ketat untuk merawat bangsa kita sendiri. Prinsip integrasi nasional prinsipnya mencapai kesatuan dan persatuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang melandasi adalah prinsip yang melandasi adalah akses dan peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan pokok, ya. Misalnya BBM dengan harga, kualitas, dan fasilitas yang sama. Mungkin susah tapi harus dilakukan, ya, atas dasar prinsip keadilan. Itu kan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dan keberhasilan memenuhi tujuan ini akan menjauhkan rakyat Indonesia dari ancaman perpecahan. Kita tidak akan beruntung kalau kita tidak terintegrasi secara nasional. Dan kita akan bisa harus dengan integrasi nasional kita dilatih untuk bisa berpikir secara nasional, menjaga tanah air kita sendiri dengan baik. Jadi dan itu harus ditunjang oleh kepemimpinan yang utuh dan yang kuat, yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Jadi kalau pemimpin tidak arif untuk memikirkan rakyat, ya, dia belum menjadi pemimpin tapi sekedar menjadi pejabat karena dia ditugasi atau mendapat jabatan dari atasannya, gitu ya. Tapi kalau dia belum menjadi orang yang mencintai rakyatnya, masyarakatnya, dan memikirkan kepentingan seluruh bangsa, maka dia belum menjadi pemimpin. Dan kalau pejabat hanya menjadi pejabat
bukan menjadi pemimpin itu bukan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara bagi orang-orang yang mendapatkan jabatan, ya. Dan jadi integrasi nasional dapat diterapkan pada bentuk kerjasama ekonomi, keamanan, dan penjagaan SDA, serta pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi dari segi SDM di kawasan laut antar kepulauan Indonesia. Jadi laut dan darat itu satu, ya. Jadi salah satu contohnya ekonomi dan penjagaan kawasan laut di Laut Sawu, ini hanya contoh saja gitu. Ini kan kita lihat peta deh. Nanti bagaimana ini semua bisa dipersatukan. Kalau di sini ada Kupang, ya, bagaimana mempersatukan produk-produk ekonomi yang ada di semua kabupaten dan kota yang berada di sekitar Lautan Sawu. Ini laut besar sekali ini, ya. Kapal induk aja bisa masuk ke sini dari negara lain karena besar sekali. Dan jangan sampai kita terombang-ambing, dirusak secara nasional dalam kesatuan hati maupun jadi perpecahan ekonomi. Kita terpecah dalam kesatuan hati dan kesatuan ekonomi dalam pembangunan bersama. Itu tidak boleh terjadi. Jadi kesimpulannya, pertama, cita-cita nasional kita adalah mempersatukan kebinekaan dari masyarakat multikultural dengan menanamkan prinsip ketunggalan pada bangsa Indonesia dengan memantapkan perasaan keindonesiaan. Kita harus selalu berpikir keindonesiaan, kebanggaan bahwa Indonesia bisa diangkat tidak kalah dari bangsa lain, seperti itu. Kedua, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari kita sebagai kaum inteligensia Indonesia dan mahasiswa menjadi bagian untuk menuju masuk ke dunia inteligensia Indonesia agar selalu mewaspadai dinamika pembangunan yang menumbuhkan gerakan divergensi, ya, keluar lepas gitu, untuk mengerucutkannya kembali ke arah gerak konvergensi yang dinamis untuk membangun kohesi nasional demi memanfaatkan persatuan nasional. Nah, di situ kita harus intinya demikian, bagaimana kita lihat yang terjadi di masyarakat, bagaimana harus menuju kemari cita-cita nasional dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Apa kita harus menuju ke sini? Apakah kita sudah? Apa kita bisa melihat indikasinya sudah atau belum terjadi? Bahaya apa yang terjadi sekarang? Bagaimana kita harus memperbaikinya? Saya kira pesan terakhir, kita harus saling memantapkan integrasi nasional untuk membentuk kohesi nasional yang solid, yang utuh, demi menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui persatuan Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jadi ini yang dapat saya harap catatan penutup judul kuliah ini, ya. Manusia Indonesia dipahami dari akar sejarahnya sebagai kumpulan berbagai kelompok manusia yang tidak saja bermigrasi dari luar untuk menghuni wilayah yang kini menjadi NKRI, melainkan juga tumbuh kembang dan saling berbaur melalui perkawinan dan lain-lain di wilayah mereka sejak periode leluhur yang kemudian menjadi masyarakat multikultural. Jadi tidak cukup bila penduduk NKRI hanya dianggap datang dari luar dan mengabaikan pertumbuhan berbagai etnis di dalam negeri, ya. Dan ini salah, ini apa, angka 3 ini mestinya kemeja 7 berkaitan dengan isu pemanfaatan ini Jakarta sebagai ibu kota negara, ya. Kita kan akan menjadi, katanya akan dapat IKN, ya. Kita tidak boleh lupa bahwa Jakarta itu dalam perjalanan sejarah nasional, sejarah modern, sejak sebelum Indonesia merdeka dari segi historis metafisik, Jakarta telah merupakan ruh dan jiwa semangat dari bangsa Indonesia. Semangat apa? Semangat untuk utuh menjadi bangsa. Setelah sebelumnya terjadi berbagai peristiwa sejarah yang menunjukkan peran Jakarta dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, peran Jakarta di awal abad ke-20 sebagai ruh
dan semangat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia kembali terlihat, yaitu setelah kebangkitan Asia tahun 1905, pada 1908 kesadaran nasional Indonesia membangkitkan gerakan Budi Utomo. Kebangkitan nasional Indonesia yang merupakan kebangkitan Budi Utomo diperingati bangsa Indonesia tiap tanggal 20 Mei, tepat pada kelahiran Budi Utomo di Jakarta. Ya. Pemindahan ibu kota itu merupakan pengabdian terhadap modal historis yang sudah diperoleh bangsa Indonesia dan yang telah membentukkan kekuatan batin dan ketangguhan luar biasa dari bangsa kita dalam mengemban keberdaulatan Republik Indonesia. Jadi sudah dipaparkan di atas bahwa peranan Jakarta dalam perjuangan persiapan kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga di sini kembalinya Jakarta sebagai ibu kota, kembalinya Jakarta sebagai ibu kota sesudah konferensi meja bundar ditandatangani, serta berbagai peristiwa sangat penting lainnya di negara kita, menunjukkan bahwa Jakarta bukan sekedar ibu kota, melainkan juga merupakan ruh dan semangat dari Indonesia. Jadi inilah hikmah kebijakan di balik sejarah. Tadi mungkin ini satu harus ditambahkan. Kenapa kita sebelum kembali, kenapa kita mengungsi ke Yogyakarta, ibu kota? Ya, karena kita harus menghadapi Belanda dan di Jakarta sudah tidak aman. Di Yogyakarta kita ada dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai peristiwa yang nanti Anda harus baca sendiri karena tidak ditulis ini, sampai kemudian kembali ke Jakarta sebagai ibu kota setelah konferensi meja bundar ditandatangani. KMB itu salah satu upaya untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan akhirnya diterima Belanda, istilahnya penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 ya. Penyerahan kedaulatan bahwa kita sekarang bangsa merdeka yang dulunya jajahan mereka. Itu. Nah, ini juga harus dilihat satu kesatuan Jakarta yang jangan ditinggalkan begitu saja, tapi Jakarta harus terus-menerus menjadi studi. Apabila IKN menjadi ibu kota, Jakarta itu jauh lebih berharga sejarahnya, lebih kaya sejarahnya dan sangat berharga. Dan kita tidak, kalau kita mengabaikan Jakarta, kita juga mengabaikan salah satu bagian dari membangun persatuan Indonesia. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.